Dan pada saat itu setelah saya minum itu saya berasa ingin buang air kecil sampai tidak tertahan. Saya pada saat menuju toilet di tengah jalan saya sudah beser. Tubuh lemas, berat badan saya turun banyak waktu itu. 85 jadi 75 waktu itu. Turun 10 kilo. Ya karena saya kan sering kencing Pak waktu itu Pak. Gara-gara pas gigi tadi. Jadi sering kencing, ngompol lagi. Sering ngompol. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dengan Eko Yudo Tamtomo dari Miracle of Breath Indonesia, suatu komunitas yang berhubungan dengan naturopatik khusus untuk program anti diabetes, anti kanker, dan penyakit degeneratif yang mengikuti penyakit-penyakit diabetes. Hari ini saya akan mengundang dua orang narasumber yang menarik kisah-kisahnya, yaitu Pak Edi Supriyantno, tinggal di Bekasi. Supriyanto, Pak. Pak Edi Supriyantno. Iya. Edi Supriyantno dari Bekasi, asli dari Pati, dan Pak Alwi Toha, asli dari Lampung, tapi tinggalnya di Tangerang Selatan. Silakan Mas Freddy. Dua-duanya saja langsung. Iya. Kita akan ngobrol barengan bertiga, jadi harapannya kita bisa langsung dapatkan share dari pengalaman Bapak Ibu, Bapak semuanya. Yaitu saya ingin dengarkan pengalaman dari Pak Alwi dan Pak Edi Supriyantno. Mungkin ini nomor induknya kan Pak Alwi lebih awal ya, jadi perkenalkan diri dulu Pak, kemudian juga Pak Edi, baru kemudian sampaikan kisahnya. Gimana bisa demikian? Silakan Pak. Pak Alwi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terhadap Pak Eko yang sudah mengundang kami untuk berbagi cerita. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang mengidap penyakit diabetes. Insya Allah kita akan menuju kesembuhan. Saya tinggal di Tangerang. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan Pak Edi. Silakan Pak Edi memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Edi Supriyanto, DOL 211-21088. Ya, Ikut mulai mobil itu bulan Desember. Jadi saya mengalami gula itu sejak lama sebenarnya. Sejak 2015-an ya. Jadi sama waktu sakit itu saya pakai obat macam-macam. Dari obat herbal, terus obat dokter. Tapi ya nggak ada perubahan. Akhirnya waktu itu saya ikut tahu mobil itu waktu COVID tuh dapat itu WA-an waktu dari COVID. Ya. Itu saya simpen WA dari yang saya belum pakai begitu Pak. Belum. Karena kan masih di bawah itu kan masih pakai obat-obatan masih enak ya. Enak. Zona nyaman masih. Zona nyaman betul. Terus kemarin waktu saya sakit itu kan, yang saya sakit gara-gara sakit gigi sampai kena mata itu kan. Terus habis sakit gigi, gula biasanya di bawah 200, tiba-tiba langsung melonjak 400 gula saya itu. 400, tensi saya juga tinggi, saya stres sendiri itu. Nah, akhirnya saya ngubungin Bu Mary. Baru mulai terasa Pak, itu mulai berbahaya Pak ya? Iya, merasa itu Pak. Karena saya sakitnya kan bulan September saya Pak. Ya, September saya sakit. Tapi saya boleh tahu Pak, latar belakang Bapak ini kegiatannya apa sih? Pekerjaannya apa? Dan gaya hidupnya seperti apa? Sehingga Bapak tidak tersadar
masuk ke diabetes dan kemudian tiba-tiba dipeluk sama diabetes, nggak lepas-lepas, Pak? Iya, saya kerjaan saya kan orang lapangan, Pak. Ya. Orang lapangan untuk masalah makanan ya nggak tahu ya. Kalau masalah makan-makan aja gitu loh, Pak. Saya makan ya enak-enak dulu waktu kan sejak dulu makannya enak-enak aja lah. Dan saya nggak tahu caranya untuk ngontrol gula aja nggak tahu. Ya otomatis mau nurun berat badan saya nggak tahu. Langsung kan gemuk dari 85 tahun umur 30 saya tuh berat 85 nggak turun-turun berat saya itu. 85 berat saya ini. Sekarang sudah 60 beratnya. Oh bagus Pak, bagus Pak. 60 nih. Jadi ya saya nggak tahu nih mau turun berat badan nggak bisa. Udah makan apa saya ikutin nggak pengaruh. Tetap aja berat badannya. Terus akhirnya kena gula itu kan. Nah gula itu saya minum obat herbal macam-macam itu hanya naik turun aja Pak. Jadi Bapak sebenarnya juga sudah berusaha untuk setelah mengetahui gula naik, Bapak berusaha untuk menurunkannya. Bapak punya usaha waktu itu ya? Ya, saya mau mengusahakan minum obat-obat macam-macam dari herbal apa, saya minum semuanya Pak. Tapi tadi nggak ada perubahan. Ya, Baru saja bertengger di angka 300-400 itu? Belum. Masih di bawah 200. Masih di bawah 200? Iya, masih bawah 200. Tapi itu tadi, saya nggak tahu, ternyata saya panuan Pak. Panuan tuh bisa, iya panuan di sini. Itu bisa 1 bulan baru sembuh Pak. Oh. Kasih obat nggak sembuh sampai bingung, kenapa nggak sembuh sakit itu. Itu nggak sadar bahwa itu dari gula mungkin ya. Terus tadi sakit gigi saya itu. Gigi itu sering lepas. Gantian lepasnya itu. Kalau udah lepas, besok ganti lagi lepas. Terus setelah itu satu lagi gigi berlubang Pak. Gigi lubang sampai habis. Ntar habis itu udah selesai habis, giginya habis, ganti lagi, berlubang lagi. Terakhir itu sakit gigi di paling ujung tuh. Paling ujung, kena mata, saraf mata saya itu. Waktu mau dilepas sama dokter nggak berani kan, tesnya 180 waktu itu. Saya paksain, tanda tangan, karena udah kuat, dilepas. Besoknya suruh dokter ke spesialis mata itu. Saya dikasih obat sama sebulan tuh. Jadi selama sakit mata itu seperti lihat bayangan aja. Oh, jadi buram semuanya? Buram ya, itu udah mulai buram mata saya tuh. Mata udah mulai buram. Jadi kalau kadang-kadang seperti lihat setan aja, lewat gitu. Setan? Kayak apa itu? Iya, ada orang lewat Pak. Sering lewat gitu. Iya, jadi plus setelah kita ada, wah setan lewat, padahal itu enggak. Karena dari mata tadi Pak, efek dari itu. Gula 400. Waktu itu minum obat itu mentok 300 Pak. Obat saya masih banyak ya Pak. Ini obatnya nih. Kasih waktu kan obat. 300 minum obat. Makanya saya langsung buka lagi tuh kan di WA, di Mobi, saya minta ikut di grup Mobi, saya kasih ke Bu Mary, begini 400 itu gula saya itu kan. Udah itu. Langsung terima? Langsung terima itu Pak, alhamdulillah. Itu sih nggak ada basa-basi Pak, 400 langsung terima itu. Iya Pak. Karena saya banyak masalah tuh waktu itu. Dari kaki saya pernah Pak, waktu parah-parahnya itu tangan gini Pak, nggak bisa balikin lagi tuh Pak. Oh. Nggak bisa balikin, berat itu. Sakit kalau balikin tuh Pak. Ini nggak bisa balikin, karena udah normal kan. Dulu waktu parah-parahnya itu Pak. Terus, jadi parah-parahnya itu saya bulan Oktober sampai November Pak. Tahun lalu? Desember. Iya. Apa saja yang Bapak rasakan waktu itu Pak? Tangan Pak. Tangan itu saya anggap gini, nggak bisa balikin. Nggak bisa balik tangan saya itu. Tangan Finger. Iya. Finger ya. Terus tubuh lemas Pak. Rasanya tuh. Tubuh lemas, berat badan saya turun banyak waktu itu. 85 jadi 75 waktu itu. Turun 10 kilo. Ya karena saya kan sering kencing Pak waktu itu Pak. Gara-gara lepas gigi tadi. Jadi sering kencing, ngompol lagi. Ngompol. Iya. Oke, kita berpindah dulu ke Pak Alwi sekarang Pak. Jadi saya juga pengen
dengar cerita Pak Alwi, bagaimana pertama kali kita menyadari sakit diabetes. Ini biasanya orang nggak tahu, Pak. Tatonya dia, kok sakit diabetes? Oh, gula darah saya sekian. Mungkin banyak kisah menarik yang Bapak bisa dapatkan. Silakan Pak Alwi. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin salah satunya ketidaktahuan saya terhadap apa untuk diabetes, karena setelah diketahui ternyata semua gejala yang ada di diabetes itu udah terjadi sama saya, tapi saya belum ngeh bahwa itu memang gejala diabetes, seperti gatal-gatal yang tidak berkesudahan, timbul hilang. Saya berobat ke dokter kulit, ternyata dari makanan atau makanan nggak masalah, dari suhu nggak masalah, segala macam, dan itu akan berulang. Terus kedua, kencing malam, sering kencing malam tuh. Nah, saya berasumsi bahwa sangat wajar kalau memang saya kencing malam, karena saya banyak minum. Semakin banyak minum, semakin saya banyak Jadi Bapak belum menyadari sama sekali begitu? Belum Pak, belum sama sekali. Nah, terus juga sering haus. Nah, ya karena saya di lapangan kan, gitu kan, jadi haus sangat wajar. Jadi belum ngeh juga tuh. Dan untuk jujur, untuk pemeriksaan terhadap gula darah itu jarang. Dan sama sekali waktu itu belum mengetahui bahwa kita sebenarnya sudah sakit, sudah masuk dalam proses kesakitan itu. Cuman kita masih menganggap karena tubuh kita masih normal, kita masih merasa itu baik-baik saja gitu, Pak. Betul sekali. Makanya itulah karena ketidaktahuan kita itu, termasuk saya pribadi itu yang nggak ngerti. Tapi setelah kejadian saya mengidap gatal-gatal lagi, saya coba konsul ke dokter. Kata dokter, karena melihat historikalnya gatal melulu kan, jadi Bapak gatal-gatal gimana, Pak? Dada. Bapak di seluruh badan, di badan gatal, sampai ke kepala, ya maaf, sampai ke tempat-tempat yang tersembunyi itu gatal semua. Makanya sama dokter dikasih salep atau gimana. Saya bilang, dok, kalau dikasih salep ini diluruhin semua berarti badan saya, dok. Ya, karena memang seluruh tubuh, bukan hanya sebagian. Itu mandi salep itu, Pak. Nah, itu dia. Makanya pertama nggak langsung itu dikasih salep, akhirnya hilang, timbul lagi, disuruh ke GD. Ternyata setelah di gula darah itu ceknya ternyata tinggi, sekitar 460. Pak. Nah, itu pun saya ambil hasilnya setelah konsultasi dari dokter. Pak, sebelum itu Bapak langsung ke lab, cek gitu ya, labnya. Nah, cek lab. Nah, setelah saya sudah baca hasilnya, ketahuan pada saya saat itu pun belum tahu juga, masih seperti biasa. Jadi 460 itu dianggap biasa-biasa saja oleh Bapak waktu itu. Betul, iya. Wow. Ya karena badan saya belum merasa apa-apa kan, gitu aja. Dan itu setelah pulang kan saya nggak ke dokter lagi, terus konsul lagi, balik lagi 1 bulan kemudian. Nah, jam 1 bulan kemudian, saya konsul lagi kan ke dokter. Dibilang, Pak, ini tinggi banget, Pak. Terus saya bilang, lah dokter, kan saya kan nggak tahu, dok, ya kan. Iya. Harusnya kalau memang dokter tahu, sebelum saya konsultasi ke dokter, harus bawa hasil labnya kan. Jadi dokternya menilai, jangan saya suruh orang awam, begitu dapat hasilnya 460, saya merasa badannya tidak apa-apa kan. Dalam keadaan baik-baik saya, ternyata itu bukan dalam keadaan baik-baik. Ya, itu tadi pengetahuan saya gitu. Iya. Nah, setelah saya kejadiannya itu terkena diabetes itu, setelah saya minum tengah hari itu, ada satu tetangga yang ada di pernikahan, saya panitianya, di situ panas banget, saya minum es hampir berapa gelas itu dengan teh yang es yang manis segala macam. Dan pada saat itu, setelah saya minum itu, saya berasa ingin buang air kecil sampai tidak tertahan.
Saya pada saat menuju toilet di tengah jalan saya sudah beser. Sudah keluar di situ. Tiba-tiba begitu aja, Pak? Iya. Nah, saya saat itu begitu itu udah langsung saya ke WC. Nah, karena rumahnya dekat kan, saya balik lagi, ganti pakaian, ganti ini. Dan saya belum sadar juga itu bahwa itu memang diabetes. Tapi nggak sampai ngompol seperti Pak Edi, Pak ya? Karena saya basah semua, Pak. Waduh, gawat itu. Kalau kita ngompol itu, saya lagi jalan menuju toilet, itu udah di jalan udah keluar, Pak. Aduh. Cuma itu nggak ada yang lihat, itu masuk sepatu semua, ya kan? Basah sepatu udah, saya pulang, ganti sepatu, ganti celana, ganti semalam, saya ke situ lagi, masih belum ngeh juga itu. Saya minum lagi, Pak, itu es lagi yang manis, air panas. Itu juga sama? Ya sama begitu. Jadi benda begitu saya jadi begitu saya mulai merasa ingin buang air kecil sebelum menekan, saya udah langsung jalan. Jadi itu masih tertolong. Tapi saya belum ngeh. Nah, seminggu kemudian setelah itu pada hari Jumat, ketika saya mau melakukan sholat, saya sudah wudhu, sudah mandi mau berangkat. Nah, terjadi sesak napas, dada panas. Saya batalkan itu sholat, saya ke rumah sakit, ternyata di situ saya harus dirawat. Setelah dirawat, dievaluasi, didiagnosa, dicek, ternyata apa? Gulanya tinggi, darahnya tinggi, penyempitan pembuluh darah ke jantung, ada itu. Dan itu katanya serangan jantung. Nah, saat itu saya baru sadar, baru tahu, langsung shock. Karena apa? Untuk diabetes, karena teman-teman saya banyak yang terkena seperti itu dan hasilnya benar-benar sangat-sangat menyedihkan. Dari badannya bagus, gemuk, menjadi kurus, tinggal pulang. Saya lihat lagi kakinya bagi amputasi. Saya merasa saya sudah terkena diabetes, langsung down, udah nggak bisa berkata apa-apa. Dan saya belum ketemu Mobi, belum tahu ada Mobi apa. Setelah dirawat 5 hari, saya pulang dan di situ ngikutin petunjuk dokter, makan obat segala macam, dan hasilnya dalam jangka waktu 1-2 minggu itu saya minum obat, gula darah saya berkisar masih 3 digit. 3 digit? Ya, 3 digit. Nah, kebetulan tetangga saya itu dia anggota Mobi. Yeah. Dia memperkenalkan Mobi kepada saya bahwa programnya begini-begini. Dan dalam pemikiran saya pertama kali, yang namanya informasi kan belum tentu jelas. Dan saya paling benar-benar kurang sangat yang nggak percaya banget kalau dari segala macam seperti itu, gitu. Itu saya cuekin pertama, karena program ini sama dengan program-program yang lain yang hanya dalam tanda kutip omong doang gitu. Iya, karena apa? Teman saya itu Pak Eko ya kan, dia sudah ikut biaya sekian, akhirnya diabetes tetap segala macam itu. Saya paling makanya saya tidak ambil itu. Tapi setelah saya baca, dikasih linknya, saya baca begini-begini, ya kan, saya pelajari. Nah, saya coba karena yang faktor utama itu adalah karbo. Nah, dan saya baca lagi, saya ini juga, nah saya ternyata masuk di akal. Dan itu juga tidak ada satu dari keuntungan di situ kan. Karena kan biasanya kita sedang sakit, sedang terpuruk, ada orang memberi iming-iming kesembuhan, tapi dengan syarat bla 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 bla. Saya lihat di sini, coba saya pelajari ternyata gini-gini. Nah, saya coba itu sendiri
Jadi saya mengurangi karbo, jadi ngikuti PMB tanpa mentor karena saya belum tahu. Iya. Nah setelah coba itu sudah dari ini sudah ada mulai terasa penurunan gitu. Yang Gula situ darah juga, waktu itu turun ya? betul. Nah di situ saya mulai tertarik, sudah mulai ada nih, kok bener gitu loh. Kalau saya katanya saya paling nggak mau paling nggak percaya itu. Tapi setelah saya rasakan sendiri hasilnya, saya lihat itu ternyata ada buktinya. Nah lalu saya daftar ke mobil dan di situ nggak langsung, udah lama nggak dibalas atau gimana ya, akhirnya negatif thinking saya keluar, wah ini bener nih katanya kita suruh daftar, tapi begitu daftar kok dicuekin gitu. Juga iya ya, ternyata memang setelah saya tahu nih apa bahasanya tahu Mbak, ternyata admin itu begitu sibuk untuk dapat memfasilitasi teman-teman yang berdaftar. Sungguh mulia. Saya kira ada estimate, makanya begitu dijawab dengan Bu Mary dikasih respon, suruh mengisi data-data, saya isi semua. Dan itu masuknya bulan Desember, tapi sebelum Desember 10 mulai ikut itu saya sudah mulai dengan sendiri dan sudah ada terasa. Nah setelah masuk Desember tanggal 2 kalau nggak salah tadinya kita mulai itunya, aktifnya dalam 2 minggu itu gula darah saya langsung drop ke 2 digit. Di bawah 100 semua? Di bawah 100 semua. Saya pernah pada waktu minum obat gula darah itu 80, saya udah kelingan, sudah nggak kuat. Pas saat itu saya sedang berobat ke dokter jantung. Akhirnya saya bawa beli roti. Saya bilang sama dokter, dok, mau maaf saya kayaknya nggak kuat, udah lemes, lapar banget. Ini saya makan roti ya. Nah, makan roti. Sebab saat itu saya belum tahu bahwa itu roti itu kalau benar-benar kan karbonnya luar biasa. Dan dokter tidak suruh gitu. Akhirnya, tapi setelah saya ikut mobil tanpa minum obat sampai 74, 68 nggak salah itu normal aja Pak. Gula darah 68 saya normal, tidak merasa lemah, tidak merasa pusing, tidak kelingan, biasa aja. Karena setelah ada penjelasan bahwa kalau obat itu hanya untuk menjaga gula darah supaya seperti itu. Nah, tapi kalau yang dari mobil ternyata itu adalah mengistirahatkan si pankreas itu dengan mengurangi bahan bakarnya gula tadi, yaitu karbo. Nah, di situ saya semakin yakin, semakin percaya, dan dengan keyakinan itu mungkin dari dalam diri saya memberikan sugesti. Nah, akhirnya tadi kan untuk mempercepat proses penyembuhan juga, karena kita ada keyakinan. Kalau memang kita tidak ada keyakinan, ya buat apa kita atas itu gitu. Karena itu adalah pilihan kita. Karena kenapa dibilang? Karena kita yakin. Gitu. Luar biasa nih. Ini cerita luar biasa nih Pak. Ya, Pak, kita beralih dulu ke Pak Edi Suprayitno. Kalau tadi ceritanya Pak Alwi sampai terkencing-kencing, sama seperti Bapak sampai ngompol juga. Nah, bagaimana cerita selanjutnya sampai kemudian ketemu dengan mobil nih Pak? Pak Edi, Pak Edi Suprayitno, Pak Suprianto, sorry. Saya ikut mobil ya itu tadi Pak, kan WA dari itu ke mobil saya simpan Pak. Saya kasih bintang. Bintang kalau saya butuh,
saya pakai, ternyata saya butuh juga akhirnya. Iya, Pak. Saya pakai dan daftarin, Pak. Ya karena kan saya parah banget waktu itu, Pak. Udah sering mau kencing mata bisa tiap jam tuh, Pak. Setengah jam bisa kencing juga, Pak. Kencing di mobil saya harus siapin Botol, Pak. botol, iya. Botol. Kadang-kadang saya berhenti cari tempat, kalau udah gak kuat berhenti aja di jalan untuk kencing itu saya di jalan mobil. Iya. Nggak kuat saya itu. Kadang di jalan saya lihat, aku kalau jalan saya siapin pastiin pom bensin itu, ada pom bensin langsung langsung berhenti, langsung kabur ke toilet. Karena belum itu udah keluar sendiri, udah akhirnya basah celananya itu. Oh, sama aja. Bermula dari celana basah nih, Pak. Iya, betul, Pak. Karena basah pasti itu, Pak. Ya karena kan nggak bisa berhenti, Pak. Oh iya. Oh, nggak bisa ditahan, Pak? Nggak bisa tahan? Nggak bisa ditahan itu, Pak. Oh. Jadi kalau udah kata malam, tiap setengah jam atau 1 jam pasti ke toilet, Pak. Udah gitu saya dikomplain karena kan toiletnya bau Pak. Terus katanya manis lah gitu, banyak semut. Gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya kalau gula kan jadi bau itu loh, Pak. Makanya kencing manis ya namanya. Iya, kencingan jadi toiletnya bau lah gitu loh, Pak. Karena ada semutnya banyak datang lah gitu, mana saya juga nggak tahu katanya. Udah pasrah aja lah jadinya itu, Pak. Iya, Pak. Dari semuanya, Pak. Saya dulu sering vertigo, Pak. Udah vertigo saya udah muter-muter kan. Vertigo, sering sakit, masuk angin, itu wajar tuh, Pak. Dengan orang gula tuh. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi. Obat vertigo udah berhenti. Terus obat sakit meriang itu udah nggak ada lagi, dipakai lagi. Jadi udah normal semuanya itu. Alhamdulillah saya ikut mobil ini. Untuk saya dengar kaki juga punya masalah, Pak? Iya, kaki ini dulu nggak pernah, Pak, kaki. Baru sekarang aja nih. Jadi kaki itu saya hanya perasaan injak pasir padahal di lantai loh, Pak. Masih tuh. Oh iya, berat, Pak, harus diturunkan itu, Pak. Gulanya pasti akan terjadi regresal, asal jumlah protein yang tercukupi nanti akan hilang. Nah, terus kemudian apa goal Bapak setelah mengikuti Mobi ini? Kan gula darah sudah turun, kencing sudah mulai berkurang, sudah berhenti atau berkurang, Pak? Udah normal, Pak, sekarang, Pak. Udah normal, ya, Pak. Udah normal, nggak seperti dulu Bisa lagi. diceritakan apa saja yang Bapak dapatkan setelah kurang lebih 8 bulan, 9 bulan? Ya, setelah saya ikut Mobi ini ada positifnya bagi saya. Ya tadi, saya nggak pernah, dulu kan sering panuan, Pak. Sampai sebulan gitu, bertumbuh gitu. Karena udah nggak. Sampai Abi ketawa itu. Sama dong gua. Terus gigi berlubang, udah nggak lagi. Dulu sering berlubang giginya. Habis giginya berlubang. Terus gigi sering copot itu kan gantian, udah nggak lagi sekarang. Oh ya. Udah berhenti itu. Jadi kurang, jadi enak tadi. Terus sakit vertigo. Terus sering vertigo saya itu. Obatnya vertigo udah saya siapin kalau saya siapin vertigo di dompet, di tas, itu saya siapin semua. Jadi kalau perlu udah saya siapin ada obat vertigo. Sekarang udah nggak lagi. Sekarang udah nggak sakit lagi. Terus sering sakit lah saya, masuk angin kayak. Jadi banyak, Pak, sakitnya, Pak. Hilang? Udah nggak lagi sekarang. Alhamdulillah. Wah, tukang pijet pada hilang semua kalau itu, Pak? Iya, alhamdulillah, Pak. Udah nggak sakit lagi saya, Pak. Dulu sakit melulu. Obatnya sampai saya penuh obatnya di rumah, Pak. Makin banyak yang pusing nih karena kesembuhan Bapak ini, Pak. Iya, alhamdulillah. Karena banyak yang sumber pencariannya hilang gitu kan, kesembuhan Bapak. Iya. Dulu saya sering kalau misalnya beli obat herbal kan sekitar 500.000 sebulan itu untuk beli obat itu. Oh iya. Sekarang udah nggak lagi saya. Oh iya, ya, sama sekali. Iya, sekarang udah nggak. Sejak ikut ini tuh gula saya udah normal, saya udah nggak minum obat lagi sama sekali. Udah nggak normal, gitu. Terus gula udah normal, jadi saya nggak minum obat lagi sejak itu, Pak. Mulai Januari udah nggak minum obat lagi, udah di bawah
2 digit sudah saya berhenti minum obat semuanya. Karena untuk apa? Karena kan udah normal saya. Udah normal, buat apa ya? Betul. Iya betul. Terima kasih banyak. Pak, sekarang beralih ke Pak Alwi. Pak Alwi, apa saja yang Bapak dapatkan kondisi sekarang setelah sehat kembali, Pak? Terutama pengeluaran obat ya, Pak. Pengeluaran obat ya, karena tujuan kami itu adalah untuk salah satunya memastikan orang-orang yang sakit diabetes sembuh, kemudian menghentikan obat dan mengurangi biaya, sehingga uang itu bisa gunakan untuk hal lainnya untuk keperluan mereka, Pak. Silakan, Pak. Baik, Pak. Mungkin karena saya diagnosisnya per Oktober 2022. Sebelumnya saya tidak pernah mengkonsumsi obat diabetes segala macam, normal-normal saja. Jadi tidak ada obat-obat yang harus dibeli. Nah, setelah Oktober sampai November itu sampai pertengahan November, saya berobat ya ke dokter dengan menggunakan BPJS, jadi obat juga dijamin sama aku. Hanya sekitar 2 minggu saya konsumsi. Setelah November pertengahan saya kenal mobil, saya belajar sendiri tanpa mentor, sudah coba saya ini. Nah, saya mulai saya kurangin. Nah, sampai dengan Desember pertengahan saya udah stop tuh. Oh, Tapi saya tetap, saya udah stop, nggak itu lagi, nggak minum obat lagi. Tapi saya tetap kontrol secara medis ke dokter. Dan setiap saya kontrol itu selalu dikasih obat minimal. Di situ kan ada 4 obat, nggak salah, 4 atau berapa, 5 gitu kan, sama jantung segala macam. Satu macamnya 30. Jadi setiap bulan saya dapat 30 kali berapa, nggak pernah saya minum, mudah saya simpen aja. Gitu. Jadi selama ini berat badan dulu kan sama dengan Pak Edi, sekitar 85-84. Saya waktu itu memang ada niat untuk menurunkan berat badan dengan bersepeda, olahraga segala macam, maksimal 75. Maksimal itu udah turun dari 75, udah berat banget. Tapi saat ini saya sekarang 60, pernah 59 kilo. Jadi itu kendalanya, semua orang-orang lihat saya kaget banget. Lu kenapa lu jadi begini? Oh ini gini. Wah, pokoknya udah ada yang bilang jangan diikutin yang begitu kan. Itu ekstrim banget, badan habis segala macam. Cuma saya punya prinsip tadi, karena ada saya punya keyakinan, sudah kepercayaan, ada trust. Apapun yang mereka omongin, apapun masukan saya cuma satu prinsip, EGP itu aja. Emang gue pikirin. Iya, karena yang tahu, apalagi setelah tahu itu, yang tahu diri kita itu sendiri itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Iya, betul Pak. Betul. Iya. Makanya saya tanamkan ke dalam pikiran saya bahwa yang kita rasakan itu, itulah kita gitu. Bukan orang lain yang melihat luarnya aja. Kita yang lebih tahu. Dan jadilah jadi dokter bagi diri sendiri. Itu yang saya dapatkan pelajaran dari Mobi, itu bagus banget. Ya kenapa? Kita benar-benar untuk mengetahui diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sama orang lain kita tahu begini, tapi diri kita sendiri kita nggak tahu, kita lupa. Ternyata dengan begitu kita balik ke profesi yang paling pertama, kenali diri sendiri. Dan itu adanya di Mobi. Saya banyak dapat pelajaran seperti itu. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada para mentor-mentor Bapak yang mereka seperti pahlawan tanpa tanda jasa, memberikan pelatihan bes hilang gitu aja? Satu kata salut itu buat para mentor-mentor. Dan dalam satu grup kita tahu tidak semua karakternya sama.
ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang diam baik, ada yang cuma dengan sabar dan telaten mereka mendedikasikan hanya apa untuk membantu, dan kita tahu mereka nggak dapat apa-apa dari segi kemanusiaan, ingin menolong. Karena di situ juga kita dapat pelajaran bahwa apapun itu hidup kita akan lebih berarti apabila hidup kita membawa dampak kebaikan kepada orang lain. Itu saya salut, dan mudah-mudahan Mobi akan lebih berkembang, lebih banyak lagi orang-orang yang bersabar, karena di Mobi ini tidak ada untuk unsur paksaan seperti pemungutan segala macam. Itu keikhlasan kita, kesadaran kita, dan umpamanya dari ONAF katanya kan harus berbayar segala macam, awalnya ada yang negatif, ternyata bisa dijelaskan kalau mau silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa kan gitu, dikasih kebebasan. Tapi kalau memang kita sudah ada punya rasa empati, nggak mungkinlah, kita juga manusia sama seperti pentor-pentor yang lain, sedikit walaupun bagian masih ada rasa empati terhadap orang lain, dan ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Edi Suprianto. Apa tanggapan Bapak dengan mentor-mentor kita yang luar biasa hebat ini? Saya sendiri sebagai pendiri juga kadang-kadang salut dengan keinginan mereka untuk berbagi, Pak. Tapi mungkin akan lebih berkesan kalau andai kata itu datang dari Bapak sendiri. Silakan, Pak Edi. Terima kasih kepada para mentor, para penunuk yang sering bantu saya. Jika saya tanyain langsung sering balas gitu. Iya. Iya, terima kasih penunuk. Terima kasih juga pada Pak Eko yang telah membantu saya bisa sembuh dari diabetes ini, Pak. Karena dulu saya pola makan, saya nggak tahu dulu caranya pola makan yang baik bagaimana. Setelah ikut Mobi baru saya tahu cara makan yang baik, yang benar bagaimana untuk mengatur, bisa menyembuhkan tubuh kita. Terima kasih Pak Eko, terima kasih para mentor yang telah membantu saya, membuat saya bisa sembuh. Dan meskipun tubuh saya jadi kurus gini, tapi saya nikmatin aja deh. Meskipun saya gemuk kemarin, banyak orang lihat saya itu banyak kaget sebenarnya itu. Dulu saya gemuk, sekarang jadi kurus gini, tapi demi kesembuhan ya saya nikmatin saja. Iya. Baik, terima kasih. Saya akan perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian mengenai hasil uji V terbalik. Ini kebetulan ada Pak Alwi Toha dan juga ya dua dati Pak Alwi Toha. Bapak Ibu bisa lihat perbandingannya. Orang-orang yang tidak ikut program ini kalau sakit diabetes, begitu makan itu gula darahnya terbang. Terbang itu artinya di atas 200, 300, 400, 500. Di mana orang yang dianggap normal itu adalah di bawah 100. 100 paling tidak. Nah, kalau andai kata makan pun dia tidak jauh-jauh lebih dari 160. Baik, kita lihat ini di hari pertama dari Pak Alwi Toha. Ini makannya banyak banget ini Pak. Kan buahnya juga banyak ini. Ini di pertama itu di 89, kemudian naik 92, dan kemudian setelah 4 jam setelah makan 9. Menunya, wah ini ada pare, ada nasi, ada tempe, ada sayur, ada sambal, wah ini enak nih. Susu, buah-buahan, ada salad, dan kemudian jeruk. Ini ada lalapan juga nih Pak. Nah kemudian yang kedua juga sama, itu di tanggalnya Bapak Ibu bisa melihat tanggal 8 bulan 6. Tanggal 8 bulan 8. Tanggal 6. Ini bulan Agustus tanggal 6. Jam 13 itu biasanya selesai IF, setelah IF ya. Nah, menunya seperti ini. Bapak bisa lihat piringnya nasi 1 piring, ada sambal,
ada lauk pauk, di sini ada sayurnya masih sama, suka kayaknya dengan pare ini Pak ya. Pak Alwi, ada sayur, dan kemudian ada buah di sini, ada buah, ada pisang yang indeks glikemiknya cukup tinggi. Kemudian setelah 2 jam makan ternyata hanya 131, dan begitu 4 jam turun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari 91 kemudian naik ke 131 kemudian 69. Ini yang kedua. Tes kedua pankreas. Apakah dia bisa merespon terhadap makanan-makanan yang full karbohidrat? Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa karbohidrat itu adalah semua produk-produk tumbuhan, itu mengandung karbohidrat. Itu juga menjelaskan kenapa orang-orang yang sakit diabetes dia tidak pernah bisa turun gula darahnya. Karena mereka makan makanan yang memang menaikkan gula darah semua. Ini bulan 8 tanggal 13 jam 11.50 95 ceknya. Kemudian beliau makan menunya ini banyak sekali. Ada tempe, ada lalapan, ada buah, kemudian ada anggur. Di sini ada susu juga ya. Ya, ada petainya juga sekalian. Dan itu ada juga sayur asem. Dan saya pikir wah ini makanan yang meriah nih Pak. Tapi gulanya hanya sampai 138. Pankreas merespon dengan baik. Nah, kemudian 4 jamnya malah lebih kecil dibanding pada saat awal, yaitu 90, menunjukkan kemampuan pankreas insulin merespon glukosa baik sekali. Ini yang keempat, ini adalah sama bulan 8 tanggal 20 jam 11.51. Menunya, wah ini Pak, banyak ini. Wah ini kayaknya Pak, ini sahur pare Pak ya, suka pare ini. Ini nasi dengan sedikit, wah ini kayak salad ini dibuatnya. Nah salad dan kemudian buah-buahan di sini juga ada melon, ada pepaya, susu juga. Nah itu karbohidrat yang cukup banyak, tapi direspon oleh liver sangat bagus. Pankreas sangat bagus sekali, yaitu 132, di mana batas kita 160. GDP 4 jam itu 74. Itu bagus sekali Pak. Ini dari Pak Alwi. Sedangkan selanjutnya untuk Pak Edi. Ini Pak Edi digabungkan menjadi satu. Iya, benar Pak. Satu Pak. Digabungkan menjadi satu Pak. Ini menunya sama, tetapi banyak karbohidratnya. Saya nggak terlihat dengan jelas. Ini ada nasi, telurnya 2, ikan, kemudian sayur, kemudian susu ya. Campuran Pak. Tahu tempe Pak. Tahu tempe. Iya. Oh ya. Ya. Tahu tempe sayuran. Ini dimulai dari 99. Naiknya menjadi 191 pada saat 2 jam setelah makan, tanggal 12 Juni ya, dan kemudian kembali ke 82. Itu turun kalau dibentuk dalam kurva itu bentuknya V. Ini kemudian VT kedua, Bapak Ibu bisa melihat makanan yang disajikan, yaitu ada nasinya banyak ini, kemudian ada kerupuk. Ini 200 gram itu Pak, nasinya Pak. Ya? 200 gram nasinya itu. 200 gram ya? Ya kemarin kan 100, ini 200. Ini dari 85, terus kemudian 2 jam setelah makan 127, di mana batas kita 160, dan kemudian kembali ke 85. UVT ketiga, Bapak Ibu bisa lihat nasi, kemudian sayuran. Ini apa, sambal nih Pak? Oh teh ya Pak ya? Teh ya. Ini ya ini sempat gagal yang itu teh Pak, itu Pak, saya Pak minum teh. Saya kasih gula pasir waktu itu Pak, 1 sendok teh. Itu teh tuh Pak. Ini yang pertama 74, kemudian yang kedua 75, di mana batas 160. Walaupun sudah bentuk V, tapi
gagal di waktu 2 jam setelah makan. Iya. Kemudian ini yang keempat, makannya Baik. seperti ini. Ini nggak ada nasinya, Pak ya? Ada Pak, ada nasinya Pak. Ada Oh ya, nasinya. nggak terlihat ini. 100 gram Pak nasinya Pak. Oh, 100 gram ya. Jadi Iya. 85 ke Tahu opor, ayam, krecek, sambal, kentang, rendang. Oh begitu. Iya, Ya, ya. itu Baik. rendang, ada nasinya Pak. Rendang ya. Nah, kemudian 128 setelah 2 jam dan kembali ke 82. Jadi bentuk V terbalik. Dan ini yang uji yang kelima. Uji yang kelima. Ini campuran, ada berbagai makanan. Iya. 93 dimulai, kemudian 2 jam setelah makan 111 dan ke 95, dan ini menunjukkan bahwa pankreas kita sudah siap untuk diberikan perlakuan seperti orang normal, Pak. Makanya sudah kembali normal, tapi tetap kembali ke yang seharusnya di 20%. Tapi yang menarik di sini juga diberikan hasil lab, Pak. Ini adalah hasil lab yang menarik karena di sini pemeriksaan tanggal bulan Mei. Bulan Mei ini Bapak Ibu bisa melihat. Ini HbA1c-nya ada 57. Bapak Ibu perlu ketahui kenapa hasilnya sudah bagus. Karena sebenarnya Pak Edi masuknya di bulan Desember, seharusnya diceknya sebelum bulan Desember. Tapi malah di bulan Mei sudah kelihatan bagus ini, 5,7. Luar biasa. Dan kemudian ini yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat di sini gula darahnya turun, HbA1c menjadi 5,1. Ya. Memang di sini yang kreatin ini ada 1,2 biasanya, 1,2. Tapi kalau ureum tidak perlu banyak dikhawatirkan karena itu intinya kita sedang makan protein, Pak. Kalau gula kita turunkan, kreatin akan turun juga. Jadi sekali lagi, semua produk kimia darah kita akan menjadi jahat kalau gula darah kita masih banyak. Nah, tetapi dari semua itu, Pak, harus bermula dari gula darah yang turun dulu. Gula darahnya dibereskan dulu, maka tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Memang sudah begitu tugasnya. Tugas tubuh kita. Saya masih IF, Pak. Sampai sekarang, Pak. Masih IF sampai sekarang. IF sekarang, Mas. Iya. Dari sehari makan 2 kali. Iya. Baik. Sekarang ke Pak Alwi Toha. Pak Alwi, setelah melihat semua testimoni Bapak dan Bapak Alwi dan Pak Edi, ini menarik ya. Karena kenapa? Dua-duanya punya pengalaman yang sama. Panuan bareng. Kemudian kencing bareng gitu. Kencingnya nggak beraturan, tapi itu emang tanda-tanda diabetes. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa mungkin bisa mengatakan kenapa sih panu itu muncul, penyakit kulit itu muncul. Itu bagian dari jamur. Kenapa dia tiba-tiba senang dengan tubuh kita? Jadi saya selalu punya pendapat yang mungkin agak berbeda dengan teman-teman lain dari kedokteran, tetapi saya selalu berprinsip begini. Sama seperti Bapak Alwi yang tinggal di Lampung kemudian pindah ke Tangsel. Kenapa sih? Karena mungkin pekerjaan di sana nyaman. Di sana punya dapat lingkungan nyaman dan sebagainya. Sehingga kita nah, seperti Pak Edi Suprianto yang datangnya dari Pati. Kenapa harus tinggal di Bekasi? Karena di sana nyaman dan sebagainya. Nah, itu kenapa orang mau hidup di sana? Nah, pertanyaan juga sama. Kenapa virus juga mau tinggal di tubuh kita? Kenapa bakteri mau tinggal di tubuh kita? Kenapa jamur mau berlama-lama tinggal di tubuh kita? Karena tubuh kita enak, Bapak Ibu. Nyaman. Karena kita gulanya banyak. Nah, ceritanya virus, bakteri, jamur, bahkan kanker suka di tubuh kita itu karena banyak gulanya, banyak sumber bahan bakarnya, banyak sumber kehidupannya. Dan itulah alasan mereka kenapa tinggal di tubuh kita. Jadi kira-kira demikian.
Pak Alwi dan Pak Edi, kita mulai dengan Pak Alwi dulu. Apa kesan dan pesan yang bisa Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman di luar yang masih bingung dengan sakit diabetes mereka? Silakan Pak. Mas Freddy. Ya, silakan. Oke, baik Pak. Pesan saya sih, kalau tadi mungkin ini adalah satu program yang menurut saya adalah yang terbaik, karena yang dilakukan Nabi bukan hanya untuk menjaga gula darah tetap stabil, tapi bagaimana caranya mencari akar permasalahannya supaya si gula itu tanpa obat, tanpa ada yang mengatur tidak stabil. Jadi dengan stabilnya kita yang diobati itu ada variasi. Kadang-kadang disebutkan ibarat kendaraan, karena pankreas itu selalu bersama karbo tambah istirahat saat juga di pankreas tadi turun mesin overfull, dikembalikan lagi ke seperti awal. Dan yang harus diingat bahwa namanya setelah turun mesin overfull, kemampuan mesin itu tidak seperti pada saat engine yang baru. Harus kita lebih banyak lagi untuk berhati-hati untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti dahulu. Karena kalau memang sudah terjadi lagi, kembali lagi, itu proses penyembuhannya itu sangat-sangat sulit dan lebih sulit dari apa. Dan juga buat pesan kepada teman-teman yang masih banyak di luar sana, cobalah pelajari dan baca, dan situ akan ada solusi. Karena apa? Bahwa penyakit diabetes itu tidak bisa diobati, itu salah. Karena apa? Kalau kita kembali ke agama bahwa dia menjadi penyakit itu adalah Tuhan, dan yang menyembuhkan juga pasti Tuhan. Artinya apa? Setiap ada penyakit ada penyembuhan, ada cara jalan. Dan salah satu yang menurut saya terbaik dan sudah saya rasakan saat ini adalah media adalah solusi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Pak Edi Suprianto, Pak. Silakan. Terima kasih. Untuk ikut program MOBI ini sebenarnya bagus. Ya, saya ngalami sendiri. Gula saya kemarin tinggi, dan saya juga tinggi sekarang. Setelah ikut MOBI, ikutin program-programnya MOBI, saya bisa sembuh semuanya. Normal semuanya. Gula saya udah normal, tensi saya normal, dan semua tuh tanpa obat. Dan makanan, kita jadi tahu makanan sehat semuanya setelah ikut MOBI. Sebelumnya kita nggak tahu makanan sehat itu bagaimana. Tapi setelah ikut MOBI kita jadi tahu makanan sehatnya. Dan itu sebenarnya tidak susah kita kalau ikut program ini, asal kita benar-benar niat mau sembuh. Karena bagi saya itu makanan itu enak kok. Makanan yang dari program MOBI makan protein, kalau kita nikmatin akan enak. Dulu makanan protein rasanya nggak enak, tapi setelah ikut MOBI jadi terasa enak. Ternyata makanan-makanan tersebut bisa kita nikmatin. Makanya kita bisa nikmatin semuanya itu. Aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Edi dan Pak Alwi untuk tanya jawabnya di hari ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat pelajaran dan pengetahuan dari testimoni dan tanya jawab kami di pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mendapat berkat dan kemudian kesembuhan, kesehatan, inspirasi setelah melihat bahwa sebenarnya sakit diabetes itu semuanya gampang, asal masalahnya mau nggak kita membuka pikiran kita. Itu kesulitan terbesarnya adalah mau tidak membuka pikiran kita dan hati kita untuk menerima pengetahuan baru. Ingat, tidak ada biayanya sebenarnya, tidak ada.
Bapak Ibu sendiri yang bisa mengatur anggaran untuk ini mudah sebenarnya. Cuman iya memang yang namanya memasukkan sesuatu ke mulut kita ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Perlu pengetahuan rupanya. Dan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya enak, rasa di lidah enak, itu ternyata menjerumuskan. Ternyata menjerumuskan kita dalam penyakit. Mudah-mudahan dengan apa yang menjadi kita perbincangan hari ini, Bapak Ibu terbuka. Terima kasih. Selamat pagi, selalu sehat buat Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Bagi Ya. Pak.